A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama, pada kesempatan hari ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sebuah majelis ilmu yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah. Rangkaian ibadah itu diawali dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Melewati saya hanya membacakan saja. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, kemarin kita sudah membahas ya, bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmah di sebuah majelis, maka diperlukan adab dalam majelis, supaya kita tidak berdosa duduk di kita di majelis yang ilmu ini, yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya membaca salawat. Sekali lagi, kewajiban kita sebagai hamba Allah, perintah. Jadi kalau orang tidak bersalawat kepada Rasul itu dosa sebetulnya. Bahkan ketika dalam sebuah hadis bahwa ketika kita mendengar Nabi Muhammad lalu kita tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan itulah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Makanya perintah sebetulnya salawat, yang membedakan hanya teknik membaca saja. Dan teknik ini jangan diributkan. Kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah, itu salah satu wujud kita sebagai umatnya memuliakan dan mencintai beliau. Dan insya Allah ketika kita bersalawat kepada Rasulullah satu kali saja, maka Allah bersalawat 10 kali kepada kita semua. Jadi dilipatkan pahala kita ketika kita bersalawat. Hadirin, jangan menyepelekan. Bahkan ada satu komunitas yang mengagungkan sholawat yang disebut Jamaah Ratib ya. Wah, luar biasa. Bagaimana kecintaan kepada Rasulullah itu dalam bentuk bersholawat, yang senang dengan syair-syair yang diciptakan oleh para ulama. Dan syair itu menjadi terkenal khususnya di Indonesia. Salah satunya kita berjanji mengagungkan baginda kita Rasulullah SAW. Ya. Yang terpenting bahwa kita sebagai hamba Allah itu jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah. Dan yang paling penting dan urgen, yang sangat penting adalah bagaimana kita patuh dan taat kepada perintah. Mudah-mudahan ya. Mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan beberapa konsep adab dalam Islam ya. Karena kemarin sudah dijelaskan bahwa
adab ini sesuatu yang paling tinggi daripada ilmu. Makanya kehebatan seseorang di mata Allah SWT, kesuksesan kita sebagai seorang muslim dan mukmin itu apabila kita memiliki adab. Dan adab ini menjadi penilaian kepada kita semua. Yang dipakai adalah adab bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan. Jadi adab pun dari Rasul ya, dan dari Allah dan Rasul. Makanya sangat penting kita mempelajari adab supaya kita ini memiliki akhlakul karimah, karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya mengenai adab. Kemarin kita sudah bahas bagaimana adab seorang istri kepada seorang suami. Ketika seorang istri memenuhi adab, memenuhi aturan-aturan bagaimana cara memuliakan suami, bagaimana cara mendidik anak dan istri, maka itulah adalah bidadari surga yang turun di dunia. Kebiasaan ahli surga di dunia. Makanya kemarin saya hadir di penutupan Gerbang Pancawaluya, programnya Gubernur Jawa Barat menjadikan Jabar istimewa, hadir di Mako markas besar Marinir. Beliau dalam pidatonya luar biasa. Bagaimana suksesnya seorang anak itu adalah peran serta daripada orang tua. Ini Pak Gubernur ini luar biasa ya, melindungi guru dan kepala sekolah. Ketika sudah menitipkan anaknya di sekolah, maka jangan ikut campur urusan pendidikan di sekolah. Tapi berbagaimana orang tua itu perannya di rumah. Anak ada melakukan penyimpangan perilaku. Kemarin kan dia menyampaikan siswanya ditampar ya oleh gurunya. Pak Deddy Mulyadi sangat betul-betul konsen kepada pendidikan karakter. Salah satunya kemarin itu pendidikan karakter Gerbang Pancawaluya menginginkan siswanya itu cager, bager, bener, pinter, singer. Jadi sekarang target 5 tahun beliau di pendidikan itu begitu. Bagaimana lulusan SMA, SMK dan SLB membangun karakter itu. Nah ini semua adalah karakter yang diberikan pesan oleh budaya Sunda dengan bahasa Sunda sebetulnya. Cager, sehat jasmani, rohani. Bager teh memiliki akhlakul karimah bahasanya. Bager budak yang punya adab ya. Sekarang sudah susah lihat anak itu memiliki adab ketika bertemu dengan gurunya. Cuek. Makanya saya itu kemarin dalam kajian kepada siswa khususnya kemarin di SMK Negeri 2, saya bahas adab aja terus. Adab aja supaya anak itu memiliki adab. Sekarang sudah sulit manusia langka ketika seseorang memiliki adab. Senyuman, menyapa, ucapkan salam ketika lewat. Kita aja mau lewat, bertemu, mengucapkan salam itu sulit ya. Malu. Betul nggak Pak Iwan? Sok era ngomong salam tuh padahal mau ucapkan assalamualaikum gitu ya. Senyum, assalamualaikum, itu kan adab. Kenapa kita suka susah dengan itu? Makanya sangat penting sebetulnya kita mendidik adab kepada suami, kepada istri, kepada anak, sehingga menjadi keluarga yang samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah itu pada saat ketika keluarganya itu memiliki adab. Kalau itu sudah dihilangkan, sudah kacau rumah itu. Ya, pertengkaran, perkelahian di rumah, adanya KDRT. Ini yang konsen Bu Haji. Itu kan nggak punya adab sebetulnya. Ini perempuan banyak yang gaya, belagu perempuan. Bener nggak? Betul Bu Haji? Perempuannya belagu. Sekarang ini nggak memiliki adab kepada suami. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Seandainya aku diperintahkan untuk sujud aja, seorang makhluk sujud kepada makhluknya, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Ini kan luar biasa.
Tapi yang sekarang apa terjadi? Belagu perempuan ini. Ini saya kalimatnya dengan pakai bahasa Sunda ya. Banyak gaya, pakai budaya-budaya yang menyesatkan. Banyak perempuan karir yang lupa terhadap akhlaknya sebagai seorang perempuan. Naudzubillah min dzalik. Makanya kemarin saya pernah menyampaikan dalam hadisnya Rasulullah ketika Mi'raj, ketika sedang bertemu dengan Allah, melewati sebuah neraka dan melihat, wahai Jibril, kenapa kau di neraka itu banyak perempuan? Ternyata salah satunya adalah yakfur, banyak yang perempuan yang kufur, ingkar kepada suaminya. Banyak orang yang tidak menerima penghasilan. Perempuan banyak, gampang ke surgana, mudah ke nerakana. Makanya sekarang ini perlu mendidik. Siapa yang kewajiban mendidik untuk mengendalikan istrinya? Tuh suami. Kemarin kan sudah dijelasin. Makanya hari ini kita akan coba menggali apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana seorang ahli surga di dunianya itu adalah seorang suami. Jadi ini indikator nih untuk bercermin. Saya ini laki-laki hebat ke di mata Allah. Saya ini adalah suami istimewa ke di mata istri dan anak-anaknya. Ini yang menjadi acuan. Kenapa yang lain? Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan kepada kita semua. Bagaimana ketika seorang suami menjadi suami pemimpin yang luar biasa. Ini yang pertama. Ayo, ini nasihat buat saya ini. Aduh, ya Allah ya Rabbi, malu kalau baca ini juga. Yang pertama, adab suami kepada istri dan anak-anak itu, Allah dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 19 itu harus bersikap lemah lembut dan penuh kasih. Nih, laki-laki itu harus memiliki sikap lemah lembut. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Apa sifat Rasul yang menjadikan beliau menjadi kehebatannya di dalam seorang manusia? Sifatnya halim, apa lemah lembut. Tapi memang kita juga tidak lepas dengan sikapnya tegas seorang pemimpin. Bukan marah ya. Ini tegas. Tegas dengan marah memang beda-beda tipis ya. Tapi yang harus dikembangkan itu bagaimana seorang suami itu menggauli istri dan anak-anaknya itu, berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya itu. Yang pertama harus belas kasih dan lemah lembut. Sosok seorang ayah itu nggak kelihatan kasih sayangnya ya. Hebatnya seorang ayah. Ketika kemarin saya ngobrol dengan seorang ayah rela berkorban, bekerja keras. Apa katanya? Ini uang saya itu buat nyicil motor buat anak gitu ya. Buat keperluan anak, pendidikan. Oh, luar biasa. Ayah itu sebetulnya sayangnya di situ. Tapi di sini Allah menyampaikan kalimatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, washiruhunna bil ma'ruf, perintahnya pada laki-laki itu. Kata Allah tuh, "Hei laki-laki, pergaulilah keluargamu, istrimu dan anak-anakmu itu dengan ma'ruf, dengan baik." Ini perintah. Ya. Nah, bahkan fa in karihtumuhunna fa asan takaruhu syai'an wa yaj'alullahu fi khairin katsir. Kata Allah tuh, jika kamu tidak menyukai mereka, maksudnya kadang kehelnya ke istri sama anak tuh, maka bersabarlah. Karena kamu tidak apa yang disukai Allah itu akan menjadikan banyak kebaikan. Jadi pahalanya hebat. Makanya perlu mendidik istri dan anak ini dengan sikap yang pertama, sosok pribadi seorang suami itu harus lemah lembut dan mempergauli keluarga kita dengan ma'ruf. Ulah ieu mah nya Eka batur ngomong teh halusnya. Eka batur mah aduh ya komo ka jalma tetangga anu beunghar, rekan kerja anu atasan kita. Nah, mending ngomong teh nya muni siga kumaha, nah pas asup ka imah ya. Ngomongnya tidak lemah lembut. Nih ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ayo beristighfar bapak-bapak nih. Kalau masih kita bersikap di rumah itu suka membuat istri menjadi sakit hati, anak kita justru
sosok pribadi yang justru yang kita harus banggakan menjadi seorang anak, lihat ayah. Ya. Kan dalam agama itu kalau ayah itu menjadi utama. Walaupun kata Rasulullah, siapa ya Rasul yang pertama dihormati? Ummuka 3 kali ya, baru abuka. Itu konsepnya adalah kalau urusan proses harus ke ayah, agama itu. Tapi kalau untuk doa itu kepada ayah, kalau setelah sukses baru ke orang tua, ke ibu. Anak tuh gitu. Jadi kalau urusan kesuksesan itu adalah urusan dengan ayah. Tapi kalau udah urusan setelah kita sukses, harus ke ibu itu yang menjadi tanggung jawabnya. Ini kan artinya bahwa kalau kita ingin punya anak-anak generasi yang luar biasa, maka tunjukkanlah kita sebagai seorang pemimpin di rumah tangga ini. Salah satu yang pertama Allah menyampaikan, harus bersikap lemah lembut, memperlakukan istri dan anak-anak itu dengan mari wasiruhunna bima'ruf. Masya Allah. Jangan ini ya, penuh kelembutan, ayat ini penuh kesabaran, penuh kasih sayang. Cuma memang kasih sayang seorang ayah itu agak berbeda dengan seorang perempuan, beda ya. Ayah itu sayangnya beda dengan ibunya. Itu yang pertama ya, jadi Rasulullah SAW menyampaikan irhamu yarhamur rahman. Kalau ingin membuka rahmat di rumah tangga, maka sifat kasih sayang itu harus hadir pada seorang ayah. Wahai para ayah, jadikanlah sifat kasih sayang ini menjadi salah satu figur seorang pemimpin di keluarga. Ulah ayah dia belagu ayah karena nyari duit ya. Komo duitnya lobanya, tapi memang seorang raja itu memang harus dilayani dengan baik. Makanya kalau TikToknya hebat tuh, istri sama suami itu, udah suaminya hebat, istrinya hebat, wah sama wa eta mah geus. Hiji we anu teu bener. Geus lain sakinah deui di rumah teh. Pusing. Naon sababna seorang ayah laki-laki itu kalau enak sarapan di tempat kopi. Sarapan, bedana laki-laki. Mendahar teh di warung geus teh, anu ngalayani. Naon sababna? Karena dilayani dengan baik ya Pak Supri. Coba ka tukang buduk, ka tukang kopi. Bu, kopinya komo lamun anu pelayannya menarik ya. Wah, senang datang ka dinya. Kopina Bu. Minta uduk, wah dilayani dengan baik. Mereka betah di tempat-tempat itu. Kenapa? Karena diberikan pelayanan yang terbaik oleh seorang istri. Makanya kalau dua-duanya bagus ya, mengikuti adabnya dari Allah dan Rasulnya, rumah itu enak tuh ya. Makanya disebut litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah itu. Allah kasih tenang, kasih sayang. Mantap ya, mudah-mudahan kita diberikan. Yang pertama itu ya. Jadi kalau lemah lembut itu cirinya apa? Mukanya mudah senyum, ngomongnya enak gitu ya. Ulah ieu mah, aduh ya, mau berangkat kerja seorang laki-laki itu, jangan lupa cium istrinya. Makanya ada seorang perempuan tuh ngomong ya di TikTok, ya cenah, mending enak ya lihat tetangga kita cenah kalau suaminya pergi itu suka cium itunya keningnya. Kata suaminya tuh, saya kan nggak mungkin cenah cium, nggak kenal sama tetangganya, bukan mencium istri tetangga. Setiap pergi itu kita harus mencium istri kita. Masya Allah. Namun ayah ulama tuh ngomong menyampaikan mencium kening istri itu luar biasa. Jauh dengan orang yang haji tuh nyium naon Bu Haji? Nyium ini Hajar Aswad. Umar bin Khattab ngomong gini, hei Hajar Aswad, kalau bukan Rasulullah yang memerintahkan untuk ciummu, saya nggak mau nyium kamu, jadi gitu. Saking panutnya kepada Rasul, iya, Al-Quran sama hadis ya memerintahkan kepada istri kita. Jadi ayo kita benerin nih. Ini nasihat buat saya nih, saya pribadi. Yang kedua,
Seorang suami itu, ini nih, maaf ya, ini saya harus sampaikan. Seorang laki-laki itu harus memberikan nafkah yang layak. Memang ini yang sulit ya. Ini kewajiban pemerintah sebetulnya, bagaimana mensejahterakan rakyatnya supaya seorang suami itu bekerja mapan. Ini sih banyak wanita karir ya. Jadi pegawai itu lo banyak AWW. Kemudian mencoba dibatasi. Pegawai pabrik contoh 20% perempuan, 80% laki-laki. Kebijakan pemerintah, undang-undang ketenagakerjaan, gak boleh memperkerjakan wanita. Laki garawe Pak Supri. Oh ini nama elek AWW-nya gawe itu. Pemimpin-pemimpin di perusahaan pun manajer banyak perempuan sekarang. Bagaimana seorang laki-laki mau bekerja? Karena sekarang banyak lowongan kerja itu diisi oleh perempuan. Ini susah hari ini. Tapi Allah menyampaikan di dalam surat At-Tolak, kewajiban seorang suami itu adalah memberikan nafkah. Yunfik dzu sa'ati min sa'ah wa man qudira 'alaihi rizquhu, ini Allah sampai fal yunfik mimma atahullah. Jadi kata Allah, hendaklah kamu memberikan nafkah kepada istri walaupun kamu miskin. Ini kalimatnya begitu. Kalaupun kamu gajinya 1 juta, cek Allah nih di dalam surat At-Talaq ini, baca ayat 7-nya. Kalaupun kamu penghasilannya kecil, kata Rasul, kata Allah, tetap kamu nafkahi. Seorang suami itu harus menafkahi walaupun sedikit. Dan makanya adab seorang istri menerima secara ridho, bersyukur atas pemberian suami walaupun nafkahnya sedikit. Ya. Jadi itu makna daripada ayat ini, suami wajib memberikan nafkah baik lahir ataupun batin. Makanan, pakaian, tempat tinggal sesuai kemampuannya. Nah, itu ya. Bahkan Rasulullah dalam surat At-Talaq ayat 6 Allah menyampaikan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istrimu, katanya, tempat tinggal menurut kemampuannya. Jadi memang kewajiban. Kalau suaminya banyak duit ya rumahnya di BCC. Ya, kalau kita mampunya di perumahan yang sedang, ya perumahan itu sesuai kemampuan, kata Allah. Makanya pada saat ketika saya terima nikahnya, seorang suami itu ketika saya terima nikahnya, namanya Anu bin Anu dengan mas kawin bayar tunai, itu di dalam Al-Quran itu kalimatnya mitsaqul ghalid, perjanjian agung. Maka sebelum seorang suami mengatakan begitu, harus lihat dulu cermin, kita menjadi laki-laki yang hebat. Tapi Allah menyatakan kalimatnya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jangan ini jangan memaksakan ya. Ya wayahna memenang pegawai di bawah UMK gajinya segitu. Ya rumahnya juga kalau kontrak dulu. Ya di dunia mah hanya sementara. Makanya kalau baca surat ini aja. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185. Itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa dunia ini, sikap kepada dunia itu jangan berlebihan. Ini nasihat buat kita. Kalimat pertamanya kan gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini Ali Imran 3:185. Setiap manusia itu akan meninggal. Makanya hidup di dunia ini nggak akan bisa lama. Semua akan melewati yang namanya kematian. Makanya hidup ini harus menyesuaikan, nggak bisa sama. Kalau semua sama, perumahannya di BCC semua, nggak cukup ya BCC-nya. Ya harus ada perumahan, ada di kampung, ada ngontrak dan seterusnya. Makanya Allah itu dalam Al-Quran, hendaklah kamu berikan istri untuk tempat tinggal sesuai kemampuan. Jadi lamun ek nikah teh perempuan ek nerima lamaran teh tempo heula lalakina. Gitu ya, mapan teh lalakina. Makanya harus gitu ya, hadirin yang berbahagia. Nah kita coba dengarkan Rasulullah SAW bersabda,
dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa seorang suami itu, ini para ulama menyampaikan bahwa ini dalil ini buat suami. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum, kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian nih, mantap pokoknya, khairukum li ahlihi. Jadi Rasulullah itu ngomong ke para laki-laki, hei para laki-laki, yang terbaik di antara kalian itu yang terbaik kepada keluarganya. Jadi laki-laki ge ulah saya unggul, kan saya pemimpin, tetap kata Rasul, yang paling hebat di antara laki-laki itu adalah mereka yang terbaik kepada keluarganya. Makanya Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahli. Nih, saya laki-laki suami yang hebat kepada keluarganya. Ya. Makanya ini perintah loh dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu, jadi bahwa seorang suami itu harus memperlakukan yang terbaik adalah untuk keluarganya. Jadi ulah di kerjaan we-nya nu alus tanya parto pergawe kan ke atasannya, wah siap gitu. Nah, ika pamajikan meureun seperti itu. Enggak boleh kayak gitu. Begitu ya. Berikutnya yang ketiga nih, kewajiban kita laki-laki nih. Adab seorang laki-laki di dalam rumah tangga itu adalah mengajarkan agama dan kebaikan. Oh Pak, saya malian ustaz. Bukan begitu. Mengajarkan agama tidak perlu dalil. Dalil itu bisa mendengar dari para ulama, para guru. Tapi bagaimana kita mengembangkan pendidikan tarbiyatul aulad, pendidikan di rumah tangga itu adalah ketika kita menjadi sosok pribadi yang mengerti dan paham terkait masalah agama. Jadi ya memang ya, kemarin Kang Dedi kayak gitu. Kolot teh cenah ngajarkeun ulang ngoprek HP, budak keneh usia 0 sampai 7 diberi HP. Kan ibu-ibu ayeuna mah supaya cepatnya aktivitasnya beres urusannya, supaya anaknya tidak mengganggu, bikin HP, bener tak? Padahal merusak gitu ya. Sekolah sekarang itu tidak boleh memakai HP. Makanya di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai dikumpulkan. Saya ditugaskan baru di sekolah sekarang, pas datang HP-nya bebas. Maka kita akan mulai pendidikannya adalah HP tidak boleh dipakai pada saat sedang sekolah. Supaya ngalobrol istirahat, mau istirahat beren HP, sibuk. Makanya di sini seorang suami adalah pemimpin keluarga, maka wajib membimbing istrinya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wajib, hadirin. Makanya ketika istri kita tidak terkendali dalam urusan akhlaknya, dalam urusan agamanya, yang nanti akan dipertanggungjawabkan adalah seorang suami, ayah. Surat At-Tahrim jelas Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Perintahnya kepada seorang mukmin laki-laki, jagalah rumahmu dari api neraka. Ketika istri tidak bisa terkendali, mulutnya harimau gitu. Mulutnya itu maksiat kepada Allah. Kata-kata tutur katanya juga selalu menyimpang dari aturan Allah dan Rasul. Maka yang akan diberikan pertanggungjawaban itu adalah seorang suami. Hati-hati ya diri. Ayo nawe di dunia karena sieun pamajikan. Ke di akhirat mah orang dipanggil, saya kamu mana mah teu ngurus sih ka pamajikan teh, ka istri sama anak tuh, carekan nanti ku Allah. Dan itu perintahnya, jagalah dari api neraka. Karena kalimatnya itu di dalam Al-Qur'an itu wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah akan kumpulkan keluarganya nanti di surganya Allah. Jadi kita tuh nanti jadi raja di surga tuh. Pamajikan orang jadi permaisuri ya, Bu Haji. Nanti kalau Bu Haji sama Pak Haji Sartoni itu ketemu lagi. Kalau di surga Pak Sartoni itu jadi rajanya, ibu jadi ratunya. Tapi wayana kata Allah itu lahum
azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Di surga mah kita cek Allah teh diberi istri deui wayahna kudu poligami di istri mah Pak Supri tenang di surga poligami. Di ayeuna mah ulah. Poligami di dunia mah hariweuh. Kecuali yang sudah tahu ilmunya, mapan ilmunya. Ya, perempuan mah namanya yang poligami duitnya kudu loba. Saya pernah ngobrol dengan teman sahabat saya. Dia punya istri dua. Istri pertamanya 20 juta sebulannya. Kasih mobil, rumah. Istri yang keduanya nemenin dia kerja 10 juta. Karena belum punya anak. Lancar lah. Atau dah awal mah diberi duit Pak Supri, cincai itu begitu Pak. Ayo orang gaji 5 juta ya. Hayang poligami. Eta mah nu teu ecereuk gitu eta lalaki. Da poligami mah hanya dua. Satu oleh ulama yang mapan, para ulama yang mapan bisnisnya ya pasti punya istri dua, lebih lah. Yang kedua, yang orang kaya, pengusaha sukses. Oh, tinggalin, parunya istrinya lebih dari satu. Tapi kata Allah itu nanti seorang laki-laki akan suami istri itu akan menjadi raja ratu, tapi nanti ada selirnya. Selir itu yang namanya bidadari. Makanya kalau lihat hadis Rasulullah, ketika seorang istri marahin suaminya, itu bidadari surga ngomong, kamunya marahin nah gitu, karena nggak boleh seorang perempuan itu marah kayak suaminya, sampai istri bidadari di surga itu marah. Nanti mah dilayani oleh bidadari. Makanya ajarilah keteladanan agama dan kebaikan di rumah tangga itu sesuai kemampuan. Kayak saya kalau ke istri saya bilang, Bu, abah kan saya tuh abah, itu mah plesetan. Abah mah tukang ceramah. Tukang ceramah mah ngomongnya bisa ngerti gitu. Wayahna suami yang tukang ceramah dengan suami yang bukan tukang ceramah kan beda Bu ngomongnya. Gitu ya. Makanya kudu bersyukur siapapun suaminya kondisinya harus begitu. Ini dalilnya dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 434 kalimatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki teh cenah cek Allah teh kamu teh pemimpin bagi perempuan. Bima fadallahi ba'duhum, karena Allah lebihkan sosok laki-laki itu memang dilebihkan oleh Allah itu. Makanya para pemimpin itu bagusnya memang perempuan laki-laki. Makanya kalimatnya wa bima anfaqu min amwalihim. Maka salah satunya untuk menafkahkan itu adalah perintah kepada seorang laki-laki. Maka ayat ini menjelaskan bahwa suami itu qawwam, ya, pemimpin bagi istri dan keluarganya. Tapi bukan berarti seorang pemimpin semena-mena, ya. Kita bicara imamul adil. Imam yang hebat itu ya salah satunya adalah bagaimana membimbing dan melindungi istri agar taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, supaya nantinya kita tidak dipanggil sama Allah kunaon maneh teh gitu ya. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim pun mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap orang itu pemimpin dan pemimpin akan dipertanggungjawabkan nanti di mata Allah SWT. Jadi nanti itu akan ditanya dulu. Jadi istri mah memang enaknya nanti teh nu ditanya teh salaki heula. Ketika laki-laki di dunianya tidak membimbing agamanya, tidak membimbing kebaikan, tidak membangun rumah itu menjadi rumah baiti jannati, maka siap-siap saja nanti di yaumil qiyamah istri itu akan dipertanggungjawabkannya oleh suami. Makanya berat seorang laki-laki itu. Iya, dia yang berbahagia. Nah makanya seorang suami itu seperti itu. Berikutnya yang keempat, ada perintah dari Rasulullah tadi hadisnya. Kalimatnya adalah tidak berlaku kasar. Bu Haji itu konsen ya kepada KDRT ya. Ketika seorang istri
di KDRT itu kan perceraian itu mudah, akan di-ACC oleh pengadilan kalau laki-lakinya KDRT ya, selingkuh KDRT itu cepat tuh, cepat di-ACC-nya. Kalau nggak suka sama perempuan karena ngarujitkan tenggelannya Pak Supri, cepat itu cerainya di ACC. Tapi kata Rasulullah SAW, nggak boleh kita berbuat kasar, apalagi memukul. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah SAW dalam hadisnya tidak pernah memukul istri-istrinya dan selalu memperlakukan mereka dengan baik. Nggak ada ya dalil Rasulullah memukul istri gitu. Dan sempurna tuh Rasulullah-nya. Nah, orang mah laki malu bayunya emosina, rujit tuh dan bawa gitu deh. Kadang mana teh gitu ya. Makanya ayo kita lembutkan hati kita, melihat istri itu adalah nanti yang menemani kita. Ada sebuah penelitian, bukan penelitian, experience seorang dosen ketika dalam pembelajarannya dia menuliskan suami, menuliskan istri, menuliskan orang tuanya, menuliskan anaknya, menuliskan pamannya dan seterusnya. Siapa yang akan menemani pada saat kita tua? Ternyata setelah dihapus semuanya istri, suami istri. Dihapus anak mah coba. Ada yang sudah punya anak menikah? Enggak ada, nggak mungkin nemenin, paling nengok ya. Yang nemenin akan setia itu adalah istri dan suami. Makanya Allahu Akbar, mitsaqun ghalid. Saya tuh ketika ustadz saya menggali terkait suami istri, kok kalimatnya sama dengan perjanjian Hudaibiyah dalam Al-Quran itu. Saking hebatnya tali ikatan suami istri itu, yang nantinya siapa yang akan menemani pada saat kita diberikan panjang umur? Suami istri. Anak mangke aya di pamajikanna, aya di salakina. Betul ya? Tetep jeung istri. Yo kada kudu nyaal. Ayeuna teh istri teh sing nyaal. Makanya tidak boleh kasar. Kadang egonya sihnya kita teh Allahu Akbar. Astagfirullah gede. Egonya sebetulnya membuat kita kacau di rumah tangga itu. Masing-masing punya ego. Si S, tahu si S, setannya nempel. Ya? Syaitonnya nempel. Setan itu adalah untuk mempengaruhi supaya kita jadi egois. Egois teh merasa dirinya. Khairukum li ahli. Ingat nih hadisnya ya, sebaik-baiknya manusia seorang laki-laki harus baik. Berikutnya, nah ini yang kelima. Ini yang jarang kita lakukan ya, selalu melihat istri kita itu, apalagi lihat rumput hijau ya, lihat tetangga. Rumput apa baju istilahnya? Nah, rumput tetangga lebih hijau. Harus bersabar dan memaafkan kekurangan istri. Nggak ada yang sempurna. Setiap seorang perempuan, seorang laki-laki pasti ketika menyatu itu ada kekurangan. Ya. Makanya kalimatnya adalah di sini harus bisa menerima, saling melengkapi kekurangan itu. Ini yang sulit hadirin, yang membuat rumah tangga menjadi banyak pertengkaran, masih banyak perselisihan itu karena kita tidak bisa menerima kekurangan istri ataupun sebaliknya. Makanya pesan daripada Rasulullah SAW itu, kita sebagai seorang laki-laki maka harus bersabar dan bisa menerima kekurangan istri. Wasiruhunna bima'ruf, memperlakukan keluarga kita terus dengan kebaikan, ya. Jadi dari Qurannya bolak-balik sih sebetulnya ya, bahwa Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, kita coba bacakan hadis riwayat Muslim. Kalimatnya begini: Inna min asyrin nas indallahi manzilati yaumil qiyamah. Kalimatnya begitu. Orang yang paling buruk di mata Allah pada saat yaumil qiyamah itu siapa? Ar-rajula, lelaki disebutkan lagi. Yubdi ila imraatihi. Lelaki anu ka istrina teh ini apa namanya? Teu bener gitu. Jadi tahukah manusia yang paling buruk di yaumil qiyamah nanti?
Ngenteng we kita lelaki. Lamun kita memperlakukan keluarga kita kasar, tidak lembut. Nah eta tah makhluk buruk dan keur ngaca gitu kan. Karena kata Rasulullah manusia yang paling buruk itu laki-laki. Laki-laki yang tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada istri dan anak-anak. Makanya kalau kita masih begitu, nah kalau bercermin teh Pak Supri, oh iya manusia terburuk teh yang keur ngaca gitu ya. Ayo hati-hati ya. Ini Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ya. Jangan sampai hati-hati kita kepada istri. Begitu ya hadirin yang berbahagia. Makanya suami itu harus betul-betul belajar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Pemimpin itu adalah menjadi pelayan sebetulnya. Dan memberikan pelayanan yang terbaik adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hadirin, itulah yang harus kita maknai dari masalah adab kepada seorang suami yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah berikutnya, ini udah ada ya, tapi kita bahas ini. Sikap seorang suami kepada orang tua kandung, nih laki-laki nih, ngerti nih. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur seorang laki-laki bersikap kepada orang tua kandung kita dan mertua kita. Jadi kalau orang tua itu dengan mertua itu kan orang tua sama-sama ya, betul ya? Ayo mertua juga kan gitu-gitu kayak udah ngegedein anaknya ya. Dari bayi kecil, remaja ya Pak Roy. Terus gedenya dibikin ke orang coba. Mayangkeun mah. Hebatnya mertua itu. Tapi dalam Islam udah ditetapkan bagaimana sikap seorang laki-laki, seorang suami kepada orang tua kandung dengan mertua. Itu berbeda secara syariat. Tapi orang mana pona kadinya Pak Roy. Bapakna jeung ibuna ngurus ti leuletik, muliahkeun sampai S1, geus beres dikawinkeun ka urang tuh. Saya nikahkan anak saya, cek lalaki itu. Kepada kamu, awas jaganya, gitu. Kudu dijaga. Mata sok eta lamun ningali mertua teh gitu-gitu ge mikeun nya anakna ka urang. Betul enggak Pak Supri? Mikeun ka urang tah. Kok karena tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya itu yang perempuan dengan laki-laki berbeda. Perempuan sampai menikahkan, maka sebelum dinikahkan adalah yang tanggung jawab adalah seorang ayah. Makanya ketika saya nikahkan, lepas tanggung jawab itu, maka yang akan bertanggung jawab adalah seorang suami. Gini, orang tua kandung mertua, status hukumnya di dalam Islam itu, kalau laki-laki wajib berbakti dan taat perintahnya tetap langsung dari Allah. Wajib taatnya. Kalau oleh mertua tidak wajib secara syar'inya. Tapi kita harus ingat ya, tetap perintahnya wabil walidain ihsana, kepada orang tua harus berbakti. Dalilnya dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23-24. Itu adalah perintahnya. Perintah untuk kepada orang tua kandung. Kalau dalil utama untuk ke mertua itu adalah anjurannya umum. Harus menghormati kepada orang tua yang lebih tua ya. Itu hadis Rasulullah SAW. Bentuknya, adabnya adalah tetap berbakti, taat, mendoakan, itu Al-Isra. Di Al-Isra itu tamat itu. Semua dibahas mengenai bagaimana kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Tapi kita sebagai seorang suami juga harus menghormati, sopan, santun, membantu kepada mertua ya. Itu adalah cuma prioritas adalah kepada orang tua kandung. Ya hadirin, amun laki kemarin duit ka kolot kandung kita teu kudu bebeja. Ka pamajikan teh, tapi kita ge harus menghormati dong. Mere duit ka kolot teh cik atuh diskusi we jeung pamajikan teh, Bu. Mau ngasih uang ya ke ayo telepon teh nya. Telepon di TikTok, saya mah suka seneng dakwah TikTok tuh. Seorang suami dan istri itu lagi duduk bareng. Lalu diteleponlah oleh mamahnya
Salakina ditelepon ibunya, ibu kandungnya. Nah, mamah lagi sakit, minta tolong pinjam duit, gitu ya. Ayo bebe, ya mah nanti saya telepon lagi. Kak istrinya bebeja. Siapa yang telepon? Itu ibu mau pinjam sakit. Mang kalau sakit bisa ngembaliin uangnya. Nanti Allahu Akbar. Eta pemajikan tipe wanita sekarang. Ketika suaminya, ibunya menelepon meminta bantuan untuk meminjamkan, minta pinjam uang, lalu lapor kepada istrinya. Istrinya ngomong gitu. Kalau kita minjemin, memang dia kalau sakit bisa bayar utang gitu. Ini wanita-wanita ahli neraka itu. Aduh, naudzubillah min dzalik. Bukan pemajikan gitu ya, selamat deritamu lah ya. Harusnya nggak boleh begitu. Seorang perempuan pun harus hebat bagaimana melayani seorang suami, itu salah satunya melayani ayah dan ibunya. Makanya mantu yang hebat itu ya salah satunya. Jadi gitu ya, haknya sekali lagi bahwa seorang laki-laki awas seumur hidup. Jadi kita mah seumur hidup nih ke orang tua teh. Meninggal baru beres tuh urusan. Sebelum kita meninggal, maka kita wajib kepada orang tua kita, orang tua kandung kita. Tapi kalau perempuan mah nggak bisa. Ketika saya nikahkan, maka kewajiban itu pindah kepada seorang suami. Makanya hati-hati tuh ya, kalau kita itu sepakat lah. Ya. Makanya kalau ada suami yang punya pekerjaannya hebat, duitnya banyak, istrinya ibu rumah tangga. Kalau dalam Islam itu kan Bu Haji nggak ada harta gono gini. Yang ada harta gono gini itu adalah hukum di Indonesia. Makanya seorang suami itu harus banyak menghadiahkan. Ya contoh si Anu gagahnya, duitnya, gajinya gede. Pada saat dengan istrinya cuma rumah tangga aja. Maka suaminya itu harus hebat. Saya hibahkan rumah itu buat kamu. Bikin surat hibahnya, kasih. Saya punya duit tabungan di kamu, saya kasih buat kamu. Nah itu laki-laki yang benar. Jadi pada saat perceraian, hartanya itu adalah bukan harta suami, tapi harta istri, karena sudah dihibahkan. Ini paroho ya dalam Islam lelaki. Dawa duitnya jana, nu aya duitnya paroho. Makanya pakai hukum Islam, kompilasi Islam dalam pengadilan itu ada harta gono gini. Padahal dalam Islam tidak ada harta gono gini. Coba silakan tanya ulama-ulama yang. Tapi karena kita harus taat kepada pemerintah, makanya laki-laki yang punya duit itu, yang suka beli rumah banyak, yang punya duitnya banyak, pada saat sedang hidup kasihin ke istri, jadi harta istri. Jadi jangan diem-diem aja. Nih, saya belikan ini buat kamu ya, nanti ke anaknya. Ini rumah ibu, bukan rumah ayah. Saya udah kasihin. Bikin surat al-maktub ditulis. Jadi kalau suaminya meninggal tidak menjadi harta waris. Jadi hartanya buat istri. Jadi gitu. Ada orang mantunya. Geus anu maot atau cerai ribut. Mana nu duit itu saya? Karena tidak belajar Islam dalam berkeluarganya. Islam itu mengajarkan seperti itu. Hebatnya Islam. Seorang suami itu mantap. Tapi kita juga harus bijak. Anu boga imah dua teh pasupri bikin ke pamajikan hiji. Ya nu bapak, ya nu ibu gitu. Lamun maot teh harta warisnya akan berbeda. Karena hitungannya adalah seperti itu. Punya duit tabungan, pisahkan. Ini tabungan jeung istri mere jeung istri. Jadi ente masing-masing baik. Jadi akhirnya nanti pas ada itu dan seterusnya. Baik itu saja hari ini. Terima kasih. Sebetulnya kita akan membahas yang lain, adab yang lain sampai adab tetangga nanti kita coba. Adab tetangga mah malu. Adab-adab di tetangga mah malu kalau mau baca hadis itu. Kurang jadi tetangga yang baik ya. Tadi menjadi suami yang hebat, menjadi istri yang hebat. Nanti menjadi keluarga yang hebat dengan tetangga dan saudara. Nanti kita akan bahas insya Allah, mudah-mudahan. Ini saya hanya membacakan saja bahwa Allah dan Rasulnya telah memberitahu kepada kita semua. Itulah aturan-aturan yang harus kita taat kepada Allah dan Rasul. Ketika itu semua kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Masuknya kita kepada surganya Allah adalah karena ketakwaan dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi laki-laki yang hebat, laki-laki yang istimewa yang nantinya bisa membahagiakan keluarganya
sampai kita mengatakan baiti jannati, kita betah di rumah, kita betah dilayani oleh istri, kita betah berdialog dengan anak-anak kita, sehingga kita menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin di ruang kecil yang disebut keluarga. Kalau nanti dipercaya menjadi pemimpin di wilayah, berarti kita sudah sukses di rumah tangganya juga. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita menutup doa dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku li qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.